Opu Dayeng Risaju adalah pejuang wanita asal Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia. Opu Dayeng Risaju memiliki nama kecil Famaja. Opu Dayeng Risaju itu sendiri adalah gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada Famaja yang memang merupakan anggota keluarga bangsawan Luwu. Opu Dayeng Risaju merupakan anak dari Opu Dayeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tubarengseng yang lahir di Palopo pada tahun 1880. Tidak seperti bangsawan pada umumnya, meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Opu Dayeng Risaju tidak pernah mengecap pendidikan barat. Pendidikan yang didapat oleh Opu Dayeng Risaju lebih ditekankan pada persoalan yang menyangkut nilai ajaran moral baik yang berlandaskan budaya maupun agama. Ia juga mendapatkan pendidikan mengenai tata cara kehidupan bangsawan baik di dalam istana maupun di luar lingkungan istana, sebagaimana yang berlaku dalam tradisi keluarga bangsawan. Opu Dayeng Risaju juga mendapatkan pengajaran terkait tata cara kepemimpinan, bergaul, berbicara, dan memerintah rakyat kebanyakan. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datuk dan hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Itulah penggalan ucapan Opu Dayeng Risaju dalam gerakan menentang kolonialisme Belanda. Selain mempelajari moral yang berlandaskan adat kebangsawanan, Opu Dayeng Risaju juga mempelajari peribadatan dan akidah dalam agama Islam. Dalam tradisi Luwu itu sendiri, agama dan budaya merupakan satu kesatuan. Karenanya sejak kecil, Opu Dayeng Risaju terbiasa membaca Al-Quran hingga tamat dan mempelajari ilmu-ilmu keagamaan seperti Nahwu, Syaraf, dan Balaghah. Opu Dayeng Risaju juga mempelajari fikih dan buku karangan Khatib Sulaiman Datuk Patimang, salah seorang tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Opu Dayeng Risaju tidak sendiri dalam mempelajari Islam, melainkan dibimbing juga oleh seorang ulama. Suami Opu Dayeng Risaju, H. Muhammad Daud, merupakan seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Suami Opu Dayeng Risaju ini merupakan anak dari rekan dagang ayahnya. H. Muhammad Daud kemudian diangkat menjadi imam masjid istana kerajaan Luwu karena menikah dengan keluarga bangsawan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang agama. Opu Dayeng Risaju juga merupakan wanita yang aktif dalam Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Opu Dayeng Risaju kemudian mendirikan cabang PSII Palopo yang diresmikan pada 14 Januari 1930. Opu Dayeng Risaju terpilih sebagai Ketua PSII Palopo dalam rapat akbar yang dihadiri aparat pemerintah Kerajaan Luwu, pemuka masyarakat, masyarakat umumnya, hingga pengurus PSII Pusat yaitu Kartosuwiryo. Akan tetapi, pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak kegiatan yang Opu Dayeng Risaju lakukan di PSII. Ini disebabkan karena pemerintah Jepang melarang adanya kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan, termasuk PSII. Beliau mulai kembali aktif pada masa revolusi di Luwu. Revolusi ini diawali dengan kedatangan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA di Sulawesi Selatan yang berkeinginan untuk menjajah kembali Indonesia. Pemberontakan terhadap Nika mulai terjadi pada saat tentara Nika menggeledah rumah Opu Gawe untuk mencari senjata akan tetapi tidak menemukannya. Merasa tidak puas dengan ini, tentara Nika kemudian mendatangi masjid dan menginterogasi orang-orang dalam masjid. Akan tetapi karena masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, Nika memutuskan untuk mengobrak-abrik masjid bahkan menginjak Al-Quran. Melihat hal ini, para pemuda memberikan ultimatum kepada tentara Nika di Palopo untuk segera kembali ke tangsinya dan tidak berkeliaran di kota. Karena ultimatum ini tidak digubris oleh tentara Nika, timbullah konflik senjata yang sangat besar antara tentara Nika dan para pemuda pada tanggal 23 Januari 1946. Konflik senjata ini kemudian merambat ke kota-kota lainnya di Palopo, salah satunya ialah kota Belopa tempat Opu Dayeng Risaju tinggal. Peran Opu Dayeng Risaju dalam perlawanan terhadap tentara Nika di Belopa sangatlah besar. Opu Dayeng Risaju membangkitkan dan memobilisasi para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Nika. Tindakan ini membuat tentara Nika kewalahan dan mengupayakan berbagai cara untuk menangkap dan menghentikan aksi Opu Dayeng Risaju.
Tentara Nika bahkan membuat pengumuman yang menyatakan bahwa pihak Tentara Nika akan memberikan imbalan pada siapapun yang dapat menangkap Opu Dayeng Risaju yang kala itu sedang bersembunyi, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Akan tetapi, tak ada satu orang pun yang mengubris pengumuman tersebut. Opu Dayeng Risaju kemudian tertangkap oleh Tentara Nika di Lantoro dan dibawa menuju Wat Tampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km. Opu Dayeng Risaju lalu ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili. Kemudian dipindahkan ke penjara Sengkan, lalu dipindahkan lagi ke Bajo. Saat di Bajo, Opu Dayeng Risaju mengalami penyiksaan oleh kepala distrik Bajo, Ladu Kalapita. Di sana, Opu Dayeng Risaju dibawa ke sebuah lapangan dan dipaksa untuk berdiri tegap menghadap matahari. Kalapita lalu mendekati Opu Dayeng Risaju yang kala itu berusia 67 tahun dan meletakkan laras senapannya pada pundak Opu Dayeng Risaju. Kalapita kemudian meletuskan senapannya dan mengakibatkan Opu Dayeng Risaju jatuh tersungkur di antara kedua kaki Kalapita yang masih berusaha menendangnya. Setelah penyiksaan itu, Opu Dayeng Risaju kembali dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang mirip penjara darurat bawah tanah. Akibat penyiksaan yang dilakukan Kalapita itu, Opu Dayeng Risaju menjadi tuli seumur hidup. Opu Dayeng Risaju kemudian dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan. Opu Dayeng Risaju kemudian kembali ke Boa dan menetap di Belopa. Pada tahun 1949, setelah kedaulatan RI mendapat pengakuan, Opu Dayeng Risaju pindah ke Parepare mengikuti anaknya, Haji Abdul Qadir Daud. Dalam PSII pun Haji Abdul Qadir Daud tidak lagi aktif sejak 1950 dan hanya menjadi sesepuh di organisasi tersebut. Opu Dayeng Risaju wafat di usianya yang ke-84, tepatnya pada 10 Februari 1964. Pemakamannya dilakukan di perkuburan Raja-Raja Lokowe di Palopo tanpa adanya upacara kehormatan sebagaimana yang biasanya dilakukan terhadap sosok pahlawan yang wafat.